مبدئ نظام العالم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجام اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وذخرنا ومولانا محمد الشفيع الأنام وعلى آله وأصحابه ينابع العلوم والحكم أما بعد. Janabal mukarramin wal mukarramat, para kiai, para nyai, para kesepuhan, Bapak Ketua DKM serta stafnya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, penuh dengan keberkahan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini masih melanjutkan kajian kitab unik, kitab Nasyidul Ibad. Pada pagi hari ini sampai pada maqalah yang ke-24, halaman qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan pembicaraan ar-rabi'atu wal 'ishrun, yang ke-24. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslu jami'il khotaya hubbud dunya. Sumber dari berbagai macam kesalahan, sumber dari berbagai macam kemaksiatan adalah hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Adanya pencurian, adanya korupsi, bahkan adanya sifat tamak, berharap kepada orang lain, apakah berharap hartanya, berharap ingin dimuliakannya, semuanya adalah karena hubbud dunya, karena sangat cinta terhadap dunia. Wa hiya ma zada 'anil hajah. Ini yang dikatakan dengan dunia adalah sesuatu yang melebihi daripada kebutuhan. Sesuatu yang sudah melebihi dari kebutuhannya itu dikatakan dengan dunia. Wa aslu jami'il fitan, dan sumber terjadinya berbagai macam fitnah adalah man'ul musri, tidak mau mengeluarkan 1/10 dari zakat, wazakati, dan zakat. Di sini Kanjeng Rasul di dalam sabdanya man'ul musri wazakat, ada atof lafaz yang am diatofkan kepada lafaz yang khos. Lafaz yang umum yaitu lafaz zakat. Zakat itu diatofkan kepada usyur 1/10, padahal usyur itu adalah zakatnya zuruk, zakatnya tanam-tanaman, zakatnya padi, zakatnya gandum, wasimar, dan buah-buahan. Sedangkan wazakah samilatun lidzalik, sedangkan
zakat ini memuat terhadap keduanya. Nah, sehingga dikatakan atful am ilal khos. Kemudian wal maqalatul khamisatu wal isruna, pembicaraan yang ke-25, ila al-muqirru bin taksir, dikatakan al-muqirru bin taksir orang yang mengakui kekurangan, masih kurang dalam bacaannya, belum bisa fasih, masih mengakui masih kurang sholatnya, belum khusyuk, masih kurang adabnya, kurang baik, masih kurang sedekahnya, maka dikatakan alamatun abadan mahmudun, selamanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-muqir bin taksir ai bil ajzi 'ani ta'ah, mengakui daripada kekurangan, maksudnya adalah orang yang mengakui bil ajzi, orang yang masih lemah, anit ta'ati, dari ketaatan. Abadan mahmudun, selamanya adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang yang ujub, membanggakan diri, membanggakan amalnya, merasa amalnya itu sudah baik, merasa dirinya sudah paling surga, sehingga yang lain salah. Jadi kalau ingin menjadi orang yang baik, senantiasa mengoreksi diri sendiri, masih banyak kekurangannya. Wal iqrar bit taksir alamatul qabul, orang yang mengakui pengakuan terhadap at-taksir, kekurangan. Sehingga ada qasrus salat, mengqasar salat. Jadi yang 4 jadi 2, jadi dikurangan. Jadi at-taksir itu merasa masih banyak kekurangannya. Mengakui bit taksir, mengakui banyak kekurangan, alamatul qabul, tanda amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengakui kalau masih, ya Allah, ibadah saya masih gini-gini aja, padahal sudah bulan Ramadan sudah mau habis, kurang 10 hari lagi sudah mau meninggalkan kita. Padahal kesempatan kita untuk melebur dosa-dosa kita, belum tentu Ramadan depan kita masih ada. Oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tahu manusia itu banyak salahnya, tahu manusia banyak dosanya, diberikan kesempatan 1 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri kita dengan adanya bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya ketika meninggal dunia dalam keadaan sudah bersih. Maka mengakui banyak kekurangan di dalam ibadahnya alamatul qabul, tanda diterimanya amal ibadah. Li'annahu isyaratun, karena sungguhnya tersebut merupakan isyarat ila adamil ujubi, kepada tidak adanya ujub. Ujub itu membanggakan diri, merasa paling banyak ibadahnya, merasa paling banyak perjuangannya, merasa paling baik sholatnya, merasa paling baik bacaannya dan lain sebagainya. Ini namanya ujub. Membanggakan amal, itu namanya ujub. Sehingga kalau kita kembali kepada kitab hikam, bahwasanya membanggakan amal itu tanda daripada kita masih belum bisa dikatakan sebagai hambanya Allah, masih hambanya amal. Wal kibri, dan tidak adanya sombong. Jadi dengan mengakui masih banyak kekurangan akan menghilangkan diri kita dari ujub dan sombong. Sombong itu apa?
al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu batarul haq, menolak perkara yang hak. Sudah tahu kalau itu hak tapi tidak mau mengakuinya. Itu namanya sombong, tidak mau mengakui daripada sesuatu yang benar. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, itu namanya al-kibru. Kemudian wal maqalatus sadisatu wal isruna, pembicaraan yang ke-26. Gila dikatakan kufranun nikmah, lu'un, kufur kenikmatan, merupakan sesuatu yang tercela. I'adamu syukri lin nikmah dalilun ala dana'atin nafs. Tidak adanya mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat hidup, mensyukuri masih bisa bernafas, mensyukuri masih bisa ke masjid. Kalau tidak ada rasa syukur, menunjukkan rendahnya diri kita. Kita koreksi diri kita masing-masing, jangan koreksi yang lain. Kita masih dana'atin nafs, masih rendah diri kita karena masih belum ada apa-apanya untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suhbatul ahma su'mun, termasuk juga berteman dengan orang yang ahmak. Ahmak itu kalau di Jawa namanya dimaknai kumrum, pandir kalau di dalam kamusnya itu. Ahmak itu wa huwa wadi'u syai' fi ghairi mahalihi, hampir sama dengan zalim. Jadi meletakkan sesuatu di selain tempatnya, itu namanya ahmak. Ini pandir. Ya, pandir kalau di dalam kamus kesenian itu. Jadi kumrum itu pandir. Maka ilmi bikuhihi, padahal dia tahu kalau itu perbuatan yang buruk, tapi tetap dilakukan, tidak mau memperbaiki diri, tidak mau mengkoreksi diri sendiri. Nah, itu Abu Nawas. Ghairu mubarak. Jadi tercela di sini maksudnya tidak berkah. Tidak berkah. Wal ma'na la tusahibuhu lil kubhi li kubhi halihi, maksudnya janganlah menemani tingkahnya. Jadi tingkahnya jangan sampai mengikuti tingkahnya. Jadi orangnya ya boleh-boleh saja kita temenin. Sehingga kisah itu pesan, kalau masih tingkatan ibtidaiyah, orang yang buruk tinggalkanlah. Tapi kata saya, yo jongono terus, kudune ningkat, jadi aliyah gitu. Jangan seperti itu terus, harus jadi manusia harus ningkat. Jadi orang yang buruk temanilah. Gitu. Kalau sudah bisa menjaga diri supaya bisa menarik orang-orang yang buruk di sekitar kita bisa ikut dengan kita. Tapi kalau masih ibtidaiyah, masih bisa terbawa kemana-mana, ya jangan temenin. Tapi kalau sudah bisa menarik orang-orang yang buruk, tariklah supaya bisa ikut dengan kita memakmurkan masjid, memakmurkan majelis taklim dan lain sebagainya. Jadi harus ada peningkatan. Jangan ala-ala terus itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengkaji 3 maqalah dari kitab Nasihatul Ibad. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan, saya hanya membacakan dan tabaruk pada pengarang-pengarang kitab terdahulu termasuk Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang telah mensyarahi, yang telah memperjelas daripada kitab Nasihatul Ibad ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.